Dalam beberapa tahun terakhir, franchise Pokemon telah menjadi lebih besar dan lebih berani dengan desain Pokemon baru. Namun, satu jenis Pokemon tidak begitu disukai oleh Game Freak selama beberapa tahun terakhir, yaitu fosil Pokemon. Karena fosil telah dilupakan, coy. Pokemon fosil berasal dari seri Pokemon pertama dan menjadi andalan hingga Pokemon Sword and Shield. Karena mereka jarang dibuat juga kan. Dengan Scarlet and Violet, kelompok ini telah hilang karena tidak ada Pokemon fosil lagi dalam permainan. Meskipun demikian, fosil masih merupakan salah satu kelompok Pokemon yang paling menarik dan ada banyak di antaranya yang harus diberikan kesempatan kedua kepada para penggemar. Berikut beberapa dari mereka. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Armaldo. Banyak Pokemon yang seringkali memiliki bentuk tahap 1 yang sederhana, dan ini berlaku untuk Armaldo. Tahap pertama Armaldo adalah Anorith, seekor serangga kecil yang lucu namun lemah, dengan sayap atau sirip gitulah pokoknya. Ketika Anorith berevolusi, tidak banyak evolusi sebelumnya yang terlihat dalam desainnya kecuali beberapa objek. Pertama kali muncul di generasi ketiga, Armaldo adalah Pokemon tipe Rock Bug yang cukup menyulitkan untuk dilawan. Ya, sebenarnya dimaksudkan untuk mengingatkan kita pada serangga terbang kuno dengan ukuran yang lebih besar. Meskipun Armaldo mungkin tidak seikonik Pokemon fosil lainnya, ia menonjol di antara Pokemon tipe Bug karena desainnya yang sederhana namun unik. Kabutops. Beberapa desain Pokemon generasi pertama sebenarnya masih bertahan hingga hari ini, dan itu termasuk desain fosil Pokemon di generasi ini. Generasi pertama menampilkan 3 Pokemon fosil dan 2 di antaranya adalah beberapa Pokemon yang paling dikenal dalam Pokemon pertama yang dirilis. Kabutops adalah salah satu dari 3 Pokemon fosil ini, dan desainnya yang sederhana namun ramping sangat menonjol. Kabutops berevolusi dari bentuk dasar Kabuto, yang sangat mirip dengan hewan nyata yang dikenal sebagai kepiting tapal kuda. Meskipun evolusinya tidak mirip dengan hewan ini, evolusinya lebih dari cukup memberikan keunikan, yang juga digunakan untuk efek mematikan dalam pertempuran. Kabutops mungkin tidak secemerlang Pokemon lainnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa desainnya ikonik banget coy. Bastiodon. Desain Pokemon sangat bervariasi satu sama lain dan sangat jarang ada Pokemon yang terlihat sama satu sama lain. Jarang bukan berarti nggak ada ya. Hal ini paling jelas terlihat pada Pokemon fosil sebelumnya, karena Bastiodon adalah salah satu desain yang paling unik di generasi keempat. Bastiodon, Pokemon perisai, berevolusi dari Shieldon. Bentuk yang jauh lebih kecil yang terlihat seperti Triceratops, tetapi dengan perisai di wajahnya, bukan tanduk. Nah, selain daripada itu juga, Bastiodon juga merupakan Pokemon defense yang sangat tebal. Aurorus. Banyak Pokemon fosil yang tidak memiliki warna-warna cerah dalam desainnya, karena seringkali terinspirasi dari dinosaurus sederhana kayak Tyrannosaurus Rex dan Brachiosaurus. Meskipun Aurorus mungkin terinspirasi dari hewan purba raksasa tersebut, desainnya sama sekali tidak membosankan, karena desainnya merupakan salah satu Pokemon fosil yang paling berwarna. Aurorus berevolusi dari Amaura, bentuk dasar yang lebih kecil, tetapi sama berwarnanya juga ya. Bentuk yang berevolusi ini merupakan salah satu Pokemon fosil yang lebih besar. Ukurannya jelas menambah sifat agungnya, karena setiap bagian dari Pokemon fosil ini ditutupi warna biru, ungu, dan kuning yang sangat cerah, yang semuanya membuat ia menonjol dari rekan-rekan fosilnya. Ya nggak sih? Tirtouga. Pokemon tidak asing dengan desain kura-kura yang ikonik. Kura-kura selalu menjadi bagian penting dari dunia Pokemon dan terus ditambahkan hingga saat ini. Meskipun Tirtouga kurang dikenal dibandingkan dengan rekan-rekan Pokemon fosil lainnya, ia tetap layak mendapatkan pujian. Tirtouga adalah salah satu dari sedikit Pokemon fosil yang menjadi lebih buruk saat berevolusi, karena ya semua evolusinya kehilangan semua pesona dan sifat semi-realistis dari bentuk dasarnya. Tirtouga menonjol dari Pokemon kura-kura lainnya karena jenis kura-kura yang menjadi dasarnya, tapi ia juga tetap diremehkan, cok. Tyrantrum. Dunia Pokemon secara teratur menggunakan permainan kata untuk nama-nama monsternya selama bertahun-tahun, dan fosil Pokemon juga tidak terkecuali. Tyrantrum dari entry Pokédex yang sesuai menggunakan beberapa permainan kata terbaik dalam franchise Pokemon, yang semakin menambah daya tarik Pokemon yang terinspirasi dari dinosaurus ini.
Untuk dasarnya yaitu Tyrant jauh lebih kecil. Skema warna Tyrantrum sederhana, tetapi menonjolkan bagian penting dari desainnya kayak cakar dan giginya yang tajam. Secara keseluruhan, Tyrantrum adalah hal yang paling mirip dengan Tyrannosaurus Rex alias T-Rex. Dan desain ini merupakan penghormatan yang pantas bagi Raja Dinosaurus, ya nggak sih? Arctozold. Pokemon fosil terbaru memiliki beberapa entry Pokédex yang lebih menarik karena semuanya disebut Pokemon fosil. Meskipun ini merugikan Pokemon fosil yang udah ada, ini adalah deskripsi yang tepat untuk masing-masing dari 4 fosil hibrida. Salah satu yang terbaik dari Pokemon ini adalah Arctozold karena desainnya paling sederhana dan juga paling menawan. Tidak seperti kebanyakan Pokemon fosil, Arctozold tidak berevolusi dari bentuk dasar dan tidak mengalami evolusi juga. Meskipun desainnya cukup aneh, tapi warna-warnanya yang cerah membantunya menonjol di antara fosil lainnya. Archeops. Pokemon memiliki beraneka ragam monster terbang, dan beberapa di antaranya merupakan wajah yang paling dikenal dalam dunia Pokemon itu sendiri. Burung memang merupakan beberapa desain Pokemon yang paling berpengaruh. Mungkin salah satu Pokemon terbang yang paling unik adalah Pokemon fosil yaitu Archeops. Archeops berevolusi dari Arshen, seekor burung kecil namun berwarna-warni. Archeops adalah Pokemon yang berwarna-warni dengan banyak warna berbeda dalam desainnya yang membuatnya menonjol dari desain burung lain yang biasa-biasa aja. Nggak semua sih. Secara keseluruhan, meskipun Archeops memiliki desain yang hebat, tapi ia diremehkan. Mungkin karena ability-nya kali ya. Aerodactyl. Aerodactyl adalah salah satu Pokemon terbang yang paling dikenal sepanjang masa dan tidak sulit untuk mengetahui alasannya. Pokemon fosil ini adalah salah satu penggambaran hewan purba yang lebih baik dalam franchise ini karena merupakan penggambaran Pterodactyl yang hampir akurat. Tidak seperti rekan-rekannya di generasi pertama, Aerodactyl tidak memiliki bentuk dasar dan hanya punya Mega Evolution dan ia tetap dikenal. Tapi kok diremehkan? Ya karena dia udah mulai ketutupi sama Pokemon baru lainnya coy. Rampardos. Rampardos unik untuk Pokemon fosil karena merupakan satu-satunya evolusi yang hanya memiliki satu tipe saja. Pokemon fosil ini hanya bertipe rock dan desainnya merupakan ciri khas dari dirinya itu sendiri. Meskipun Pokemon fosil ini memiliki desain yang agak sederhana, tapi entah kenapa ya keren aja gitu. Selain itu, Rampardos ditampilkan dalam salah satu pertarungan melawan bos terberat di Pokemon Ranger, Shadow of Olmia. Mungkin itu meningkatkan popularitasnya, tapi dia juga nggak yang dianggap gitu, menjadikan sekali. Gimana menurut kalian? Dan itulah beberapa Pokemon fosil yang cukup keren tapi malah diabaikan. Sebenarnya tergantung juga ya. Mungkin ada yang mengidolakan salah satunya, ya nggak sih? Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah.